I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Devi Arkianti. Dalam video ini saya memainkan peran sebagai bidan. Perkenalkan, nama saya Edista Wulandari. Dalam video ini saya memerankan sebagai pasien. Perkenalkan, saya Miranda sebagai suami dari pasien. Kali ini kami akan membuat video yang bertema KIE antara bidan dan pasien terkait jenis-jenis alat kontrasepsi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mari Bu, Pak, silakan masuk. Silakan duduk. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya bidan kita. Kalau mau tahu, saya bicara dengan Ibu dan Bapak siapa ya? Baik Bu, perkenalkan nama saya Ibu Edista. Ini suami saya Bu, namanya Pak Miranto. Oh, Ibu Edista sama Pak Miranto ya. Kalau mau tahu ada yang bisa saya bantu Pak, Ibu? Jadi kedatangan saya ke sini bersama suami saya itu untuk melakukan KB. Tapi saya belum tahu terkait KB apa yang harus saya gunakan. Makanya saya dan suami saya ke sini supaya bisa meminta penjelasan Ibu terkait jenis-jenis KB apa. Oh, jadi Ibu sama Bapak ini ingin melakukan KB, tapi sebelumnya Ibu ingin tahu dulu jenis-jenis alat kontrasepsi apa yang nantinya bisa digunakan. Ibu, iya Bu. Baik, sebelumnya apakah Ibu pernah menjadi anggota KB? Pernah Bu. Jenis KB apa yang pernah digunakan? Kebetulan kemarin saya menggunakan KB pil. Oh, kalau tahu juga Ibu sudah punya berapa ya? Alhamdulillah sudah Bu. Satu anak saya. Baru satu ya Bu. Umur anaknya berapa? Umur anak kami 1 tahun 2 bulan Bu. Kebetulan waktu yang baik untuk melakukan KB atau pemasangan kontrasepsi guna menjarakkan dengan tampilan bentuknya. Ibu, Pak, ada beberapa jenis KB. Yang pertama ada KB suntik, ada KB implan, ada KB kondom, ada KB pil, dan ada IUD. Jadi tunggu jenis-jenis alat kontrasepsi. Bisa diskusikan dulu dengan suami mau menggunakan alat kontrasepsi apa. Pak, enak kok alat kontrasepsinya. Kira-kira ini pakai yang mana ya Pak? Iya, ini banget ya. Kekurangan dan kelebihan dari KB seperti tadi apa saja ya? Oh iya Pak, Bu, sebentar ya. Ya, Ibu sama Bapaknya lebih paham. Saya kasih contoh. Saya jelaskan ya Pak. Baik, yang pertama di sini ada KB suntik. Nah, KB suntik ini ada 2 jenis, ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, kalau dari KB suntik ini memberikan kenyamanan saat hubungan suami istri karena tidak perlu khawatir akan hamil. Nah, KB suntik ini juga cocok digunakan untuk semua usia dalam masa subur. Tetapi KB suntik masih ada kekurangannya, yaitu bagi ibu yang tidak cocok menggunakan KB suntik ini akan menimbulkan flek dan akan terjadi peningkatan atau penurunan berat badan. Nah, yang kedua ada KB implan. KB implan ini juga ada 2 jenis Pak. Jadi KB implan ini ada yang 2 batang dan ada yang 3 batang. KB implan yang 2 batang bisa digunakan sampai 3 tahun dan yang 3 batang dapat digunakan sampai 6 tahun. Nah, bagian dari KB implan ini akan meningkatkan kesuburan saat penangkapan nanti. Tapi kekurangan dari KB implan ini, ibu yang menggunakan KB implan ini sering menjadi gelisah dan terjadi juga peningkatan dan penurunan berat badan sama dengan KB suntik ini. Nah, yang ketiga ada KB kondom. Nah, untuk KB kondom ini, suami ibu yang menggunakan KB kondom ini memiliki kelebihan yaitu dapat mencegah penyakit menular seksual. Nah, tetapi keefektifan dari KB kondom ini masih
sama rendah. Jadi masih ada kemungkinan terjadinya perkumpulan. Nah, yang keempat ada KBP. Nah, KBP yang pernah digunakan yang sebelumnya. Jadi KBP ini keuntungannya praktis, kita tinggal minum, tapi terkadang kita lupa untuk meminumnya. Nah, kekurangannya di saat kita lupa meminumnya masih terjadi kemungkinan bisa hamil. Nah, yang kelima ada KBID. Nah, KBID ini dipasang di dalam rahim. Nah, keuntungan dari KBID ini cocok digunakan untuk jangka panjang, yaitu 10 tahun. Kelebihan dari KBID tidak memiliki efek hormonal dan tapi masih ada kekurangan dari KBID ini. Dia sering terjadi perdarahan pada awal pemasangan, terus juga akan semakin lama dan semakin banyak. Tapi tenang aja, KBID ini juga dapat dipasang kapan saja asal ibunya yakin sedang tidak hamil. Jadi begitu Pak untuk penjelasan dari jenis-jenis kelebihan dan juga alat kontrasepsi tadi. Apakah ibunya sudah memutuskan ingin memakai alat kontrasepsi apa? Kalau misalnya ibu bingung, bisa didiskusikan dengan suami ibu. Pak, jadi kira-kira ibu pakai alat kontrasepsi apa Pak? Kayaknya ibu menggunakan KBID aja ya. KBID kan penggunaannya dari pemakaman. Nah, dulu tidak aku lupa kan pemakaian seperti KBID, sehingga ibu bisa fokus memberikan kasih sayang kepada anak kita sampai kita sih memiliki anak dulu. Ya juga ya Pak, jadi kita dapat mempersiapkan diri dulu. Kalau begitu Bu Bida, saya mau pakai KBID aja tuh. Jadi ibu memutuskan untuk memakai alat kontrasepsi IUD ya Bu. Jadi keputusannya sangat bagus supaya ibu dan bapak bisa memfokuskan kasih sayang dan memperhatikan perkembangan anak kalian. Oh iya Bu, saya mau tanya, untuk pemasangan IUD ini kapan ya Bu? Dari alat kontrasepsi IUD atau KBID ini dapat dipasang kapan saja asal ibu yakin sedang tidak hamil. Bahkan ketika waktu head atau menstruasi itu juga bisa dilakukan pemasangan. Terus untuk pengecekan ulangnya Bu, kapan? Oh baik, untuk kunjungan ulangnya itu bisa dilakukan 1 bulan pasca pemasangan. Terus kalau misalnya terjadi keterlambatan head sekitar 1 minggu, kunjungan berikutnya 6 bulan berikutnya. Nah, apabila ada keluhan lain Bu, kayak seperti pendarahan atau keluhan lainnya, itu langsung datang ke sini, jangan menunggu kunjungan bulan berikutnya. Begitu Pak Bu, apakah sudah bisa Bu? Jadi kapan Bu mau melakukan pemasangan IUD-nya? Saya akan datang ke sini lagi 1 minggu lagi ya Bu untuk pemasangan IUD-nya. Baik, saya tunggu kedatangannya ya Pak Bu. Ya, kalau begitu saya sama suami saya pamit dulu. Terima kasih loh Bu atas penjelasan yang Ibu berikan. Iya Pak, itu sama-sama. Jadi Jalan ya Bu. Mari Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tampilan video dari kami, apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.